Berikutnya adalah langkah-langkah menulis teks editorial. Langkah pertama, kita harus banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita akan dapat mendata peristiwa yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, peristiwa yang dapat ditulis dalam teks editorial berupa peristiwa pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertanian, tentang lahan, hutan, laut, dan sebagainya. Jadi, kalian bisa memilih peristiwa apapun yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, peristiwanya dapat di level nasional maupun global atau internasional. Kalian bisa membahas masalah yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, di negara-negara lain, atau yang bersifat internasional. Peristiwa tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan keterjadiannya atau aktualitas, keluarbiasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau disebut juga kontroversinya. Jika hal-hal tersebut sudah terpenuhi, maka editorial dapat dibuat diatur. Tentu saja yang menulis itu satu, tapi sudah melalui kesepakatan dari keseluruhan tim redaksi atau redaktur. Bagaimana caranya kita menentukan apakah isu yang akan kita bahas itu aktual tidak, fenomenal tidak, apakah kontroversial atau tidak? Kalian harus sering-sering membaca berita utama di surat kabar atau menyimak berita utama di radio dan televisi. Biasanya kalau di surat kabar itu, berita utama disajikan di halaman depan bagian atas dengan gambar dan penulisan huruf yang mencolok, biasanya lebih besar hurufnya kalau berita utama. Di berita radio dan televisi, berita utama itu biasanya ditayangkan atau dibacakan paling awal. Jadi dibacakan paling awal menunjukkan bahwa itu adalah isu yang paling aktual. Berita yang fenomenal biasanya diulas tidak hanya oleh satu media. Jadi karena fenomenal sekali, maka setiap surat kabar, televisi, radio, atau bahkan di internet itu membahas hal yang sama, mengulas hal yang sama walaupun dengan beberapa gaya yang berbeda. Dan dipublikasinya berulang-ulang. Bagaimana dengan yang kontroversial? Kalau berita yang kontroversial itu, beritanya mengundang perbedaan pendapat di masyarakat, sehingga kadang-kadang juga menimbulkan polemik atau perdebatan. Jika dalam surat kabar, polemik itu biasanya ditandai dengan munculnya opini-opini yang berbeda-beda. Kalau di televisi atau radio, polemik itu muncul dalam bentuk diskusi, debat, atau konferensi. Mungkin kalian suka melihat ya yang perdebatan debat-debat politik itu di dalam ILC itu selalu memperdebatkan suatu hal yang sedang aktual, fenomenal, dan mungkin kontroversial. Nah, dari hasil membaca berbagai berita utama itu ya, isu aktual sebagai permasalahan yang layak ditulis dalam teks editorial dapat ditentukan. Jadi kalau nanti kalian akan menulis sebuah teks editorial, silakan kalian amati dulu di sekitar kalian atau kalian baca beberapa media mana hal yang sedang dibahas pada saat ini, lalu kalian bisa menemukan isu aktualnya dan kalian bisa memulai menulis teks editorial. Kita kembali ke fakta dan opini. Ada beberapa hal yang kadang-kadang hampir sama antara fakta dan opini, walaupun berbeda. Dengan inti kalimat yang sama, tetapi dengan penyusunan kata yang berbeda, maka kadang sebuah kalimat itu bisa disebut fakta dan opini. Kita lihat perbedaannya ya. Ini adalah fakta. Dalam kalimat yang tiga ini adalah fakta. Yang pertama tentang kenaikan harga LPG tabung 12 kilo yang lebih dari 50%. Yang kedua, sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000. Yang ketiga,
di lokasi yang relatif jauh harganya lebih mahal. Kita lihat dengan inti yang sama tapi kalimat yang berbeda, maka ini adalah pendapat. Kita lihat di situ. Kenaikan harga itu mengharuskan presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak. Yang berupa opininya adalah kenaikan harga itu mengharuskan. Ini adalah opini dari penulis. Kalau presiden meminta wakil presiden menggelar rapat mungkin opini, tapi yang fakta. Presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur meminta wakil presiden menggelar rapat mendadak dengan para menteri. Itu adalah fakta. Tapi yang disebut opini adalah opini tentang yang mengharuskan presiden melakukan hal itu adalah kenaikan harga. Itu adalah opini dari penulis. Yang kedua, berdasar simpulan rapat itulah presiden kemudian membuat keputusan. Itu yang maksudnya opini. Sedangkan harga LPG 12 kilo yang naik dan diumumkan itu fakta. Tapi opini ini menjadi sebuah kalimat opini karena intinya adalah presiden membuat keputusan berdasarkan simpulan rapat itu kata penulis. Yang ketiga, pemerintah mendapatkan keuntungan besar dari penambangan minyak dan gas bumi. Kenapa ini disebut opini? Karena dalam kata keuntungan besar itu relatif, tidak terukur. Sedangkan di dalam fakta itu sesuatu harus terukur. Misalnya tadi kenaikan 50%, harga tabung LPG itu 120.000 sampai 130 itu kan jelas ukurannya. Oleh itu disebut dengan fakta. Tapi kalau seperti yang nomor 3 ini, pemerintah mendapatkan keuntungan besar, ini masih disebut opini karena tidak jelas besarnya itu berapa. Ini sudah Ibu sebutkan tadi di awal tentang struktur teks editorial, disebut juga unsur. Dalam editorial ini tadi juga sudah dijelaskan, editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Dan ini adalah strukturnya. Yang pertama pengenalan isu atau tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dan tentu saja di dalam bagian pengenalan isu ini mengandung fakta-fakta atau hal yang akan dibahas tentang isu aktual, fenomenal, dan kontroversial yang sedang terjadi. Bagian kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya di pengenalan isu. Argumen, paragraf-paragraf argumen ini harus lebih banyak karena bagian inti dari teks editorial adalah argumen. Yang ketiga, penegasan. Dalam teks editorial, penegasan itu berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Kita lihat di penegasan, ada saran, ada juga harapan. Berarti, opini itu ada di bagian penyampaian pendapat dan penegasan. Di bagian penyampaian pendapat itu bisa berisi tentang kritik, penilaian, dan prediksi. Sedangkan di bagian penegasan itu opininya berupa saran dan harapan. Itu kata kuncinya ya. Silakan nanti kalian lihat teks yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina yang telah Ibu bagikan di dalam Google Classroom. Lalu kalian amati struktur teksnya dan paragrafnya supaya kalian lebih mengerti. Paragraf ke-1 dalam teks tersebut adalah pengenalan isu. Kalau kalian membaca, kalian akan lebih mengerti apa yang dimaksud dengan pengenalan isu. Sedangkan paragraf 2 sampai 6 itu adalah bagian penyampaian pendapat atau argumen. Dan paragraf ke-7 atau paragraf
terakhir itu adalah struktur teks bagian penegasan. Kalau kita lihat komposisinya, bagian penyampaian pendapat atau argumen memang porsinya lebih banyak dibandingkan struktur pengenalan isu dan penegasan. Pengenalan isu dan penegasan satu paragraf juga cukup, sedangkan bagian penyampaian pendapat atau argumen harus terdiri dari beberapa paragraf supaya jelas argumennya yang berkaitan dengan isu aktual yang dibahas.